Halo sobat budget minim, balik lagi dengan gue Vicky di channel Traveling Budget Minim. Guys, sekarang di belakang gue ini adalah hotel kapsul. Mungkin yang pertama di daerah Pontianak. Nah, sekarang gue lagi ada di hotel kapsul, namanya itu Backpacker Hostel The Color. The Color, ya. Nah, seperti di belakang gue. Gue nginep di sini. Harganya itu cuma 100.000. Cuma kalau kalian lagi hoki bisa dapat 85.000. Nah, ini bukti harga yang 85.000. Nah, gue nyewanya di mana? Kalian cek video ini. Oke guys, seperti biasa berikut ada video screen recorder gue dalam nyewa hotel di video kali ini ya. Jadi kalau nggak ada screen recorder ini kayaknya kurang afdol gitu. Mungkin bisa aja orang bilang, wah Mas bohong aja harga segitu, tapi dengan adanya video ini gua rasa udah cukup ya bukti gua bener kalau gua nyewa hotel itu seharga yang sesuai di video kali ini. Oke guys, kita ke aplikasi Traveloka. Di video kali ini gue pengen nginep di daerah Pontianak untuk hari ini tanggal Jumat 16 Februari ya. Gue rencananya mau di besok 17 dan 18 pas jatuhnya malam minggu. Nah, untuk hotelnya itu namanya itu The Hostel The Color Hostel. Nah, ini model semacam kapsul ya untuk satu orang karena gue sendiri doang. Jadi mungkin di Pontianak nanti ada dua video. Video yang pertama tentang kapsul. Nah, untuk yang kedua tentang di hotel yang berbeda. Nah, yang ini gue kapsul dulu. Gue dapat harga di 102.000 di malam minggu. Oke, 100.000 masih oke ya. Nah, kita lihat kurang lebih gambaran kamarnya kurang lebih seperti ini. Dia pakai tirai ranjang tingkat. Nah, biasanya kalau ranjang tingkat seperti ini yang mahal itu yang paling bawah. Kalau yang atas itu lebih murah. Coba kita lihat opsi kamarnya. Nah, gue rasa kok semua harga sama ya. Nah, gue bingung nih perbedaannya apa aja. Mungkin nanti pas gue di hotel itu gue akan cari tahu. Oke, mungkin gue pilih yang paling termurah aja. Satu bed in mixed atau yang bingung gue banyak tipe nih. Gue pilih ini aja, yang paling awal aja. Oke, gue pilih dulu. Gue cek tanggalnya cocok. Check in Sabtu, check out Minggu. Oke, siap. Oke, kita pesan aja. Kalau udah oke, kita langsung pesan. Benar. Cek lagi sekali lagi, lanjut ke pembayaran. Oke, gue lanjut dulu ke pembayaran. Gue pakai BRI ya. Terserah kalian mau pakai apa aja, di sini banyak pilihannya metode pembayaran, cuma gue pakai BRI. Bayar dengan transfer BRI. Oke, kalian tinggal masukin rekeningnya, lalu nomor jumlah pembayarannya harus sesuai ya, 102499. Jadi kode belakangnya harus sama juga. Oke, gue bayar dulu ya guys. Oke guys, gue udah bayar, pembayaran telah diterima. Kode bookingnya 1151616499. Nah, ini bukti transfer gue, jadi tiada dusta di antara kita ya. Oke, sekarang kita lihat apakah kode vouchernya telah terbit. Oke, kita lihat ke pesanan. Masih loading. Oke, voucher telah terbit ya. Jadi benar ya, gue nyewanya seharga 102.000 di malam minggu untuk satu orang ya. Ini tipenya kapsul. Dan gimana pengalaman gue nginep di sini semua, kalian stay tune ya video ini biar kalian kalau ada mau ke Pontianak khususnya sendiri, jadi ada gambaran untuk nginep di sini karena tempat ini budget minim. Oke, lanjut ke video berikutnya. Thank you. Oke guys, sudah lihat kan ya, tiada dusta di antara kita bahwa gue nyewanya bener 102.000 di malam minggu. Hitungannya hotel kapsul atau hotel ranjang bisa dibilang ya, semacam itulah. Bentuknya sih nggak kayak kapsul ya. Kalau kapsul kan dia ada tutupannya, kalau ini pakai tirai dan modelnya kayak ranjang 1, ranjang 2. Dia nggak ada ranjang 3, cuma 2 ranjang aja. Kira-kira dengan harga 102.000 gue nginep sini rekomen apa enggak? Di pusat kota yang pasti dari sini ke alun-alun Kapuas itu cuma sekitar
1,8 kilo. Kalian bisa lihat di sini ya. Pokoknya ini jalannya strategis, nyari makan gampang, dekat Jalan Gajah Mada juga. Pokoknya kalian nginep sini kemana-mana tuh dekat ya. Dan ini menurut gue ini hotel kapsul yang satu-satunya yang cuma ada di Pontianak. Setahu gue ya, koreksi kalau gue salah ya. Soalnya gue cari tuh dari kemarin cuma di sini doang. Kebetulan gue cuma sendiri, makanya gue pengen ngerasain nginep di hotel kapsul biar irit juga ya, karena kan budget minim. Konsep gua kan tetap budget minim tapi masih nyaman ya, karena namanya hotel yang 100.000 kalau nggak yang model kapsul gua rasa nggak akan enak, nggak akan nyaman, karena biasanya kalau 100.000 di pusat kota, apalagi kota-kota besar, paling biasanya itu kamarnya triplek kanan kiri dan biasanya kipas angin WC luar. Tapi kalau di kapsul itu memang kamarnya nggak besar, ukurannya cuma ranjang, cuma dia biasanya fasilitasnya lebih banyak dan sudah AC dan WC-nya biasanya bersih-bersih dan mewah. Ya, kalian stay tune aja di video kali ini. Video kali ini tentang gua lagi di Pontianak. Jadi memang gua nggak ada tujuan buat ngevlog ke Pontianak, tapi karena sekalian gua mau ke Singkawang, pasti gua lewati Pontianak karena bandara pesawatnya cuma ada di Pontianak. Jadi ya kenapa nggak sekalian aji mumpung aja ya. Sekalian gua ngevlog aja ya. Dan kalian stay tune terus di channel Traveling Budget Mini. Thank you. Akhirnya sampai juga Pontianak. Perjalanan kurang lebih tadi naik taksi sekitar 4 jam lah kurang lebih. Oke, thank you. Proses check-in. Ini yang hotel ini ya? Iya, benar. Alamatnya nggak ada di peta ya? Saya nyari-nyari nggak Iya, ada. sementara hilang dulu alamatnya. Iya, pantas. Ini pakai sendal apa gimana sih? Pakai. Bentar ya Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, resepsionisnya lagi ke atas bentar ya. Iya, nggak apa-apa. Berapa malam ini? Semalam dulu. Semalam ada KTP kah? Ada. Saya nyari di peta nggak ada, tapi kalau di peta Traveloka ada. Gitu. Tapi kalau yang peta manual dulu kayak jalannya berbeda deh. Jalan Tanjung Pura kan dari awal. Enggak, ada. Sama sih, cuman tuh nggak tahu kenapa Google Map, karena tuh di online tuh ada yang kayak jiplaknya hotel kita. Iya, kayaknya ya. Iya. Makanya gue cek kok ini Jadinya tuh dikira ada 2 tempat. kita yang bohong jadinya. Iya. Makanya lagi klaim ke Google Map-nya itu. Iya, makanya untung saya lihat lagi kok beda jalannya. Iya. Satu malam aja ya? Satu malam udah nyewa di Traveloka. Bayar. Iya. Ada kan? Saya coba cek. Kalau bayar langsung berapa? 100 sekarang. Baru naik sebulan ini. Awalnya 80.000. Murahan langsung datang. Saya di online lebih mahal. Iya. 202 sih beda dikit. 92 ya. Oh, dulu berapa sebelum naik? 80 kalau langsung datang. Tapi dia tingkat 2 sama 1 aja kan? 2 tingkatan aja kan? Iya, 2 tingkat aja. Kan ada 14 bed ya, yang di bawah 7, yang di atas. Dan biasanya atas lebih murah nggak? Di sini sama? Ya, sama aja. Kalau di tempat lain Jawa, Atas bawah beda atas ya. lebih murah, bawah lebih mahal. Ini sama. Beda-beda. Berarti cuma ada 14 cowok, 14 cewek gitu? Di lantai 2 itu sebenarnya ada juga, cuman kita pakai untuk family sih. Itu pun minimal 4 orang. Jadi satu kamar 4 ranjang gitu ya, family ya. Dan family-nya itu ada berapa kamar? Lantai 2 aja sih. Jadi kalau Oh, berarti masih satu doang ya? Kalau pakai 1 atau 2 orang ditempatkan di atas tetap. Di lantai 3 kan aku khusus lantai 3 kan. Kalau cowok itu 14 kan? Cewek juga 14 kan? Enggak, 14 itu gabung. Oh, gabung, cowok cewek. Cowok cewek digabung. Jadi satu kamar gitu
cowok cewek. Mari saya antarkan Yuk. KTP-nya. Oh nggak ditahan. Nggak ditahan. Copot ya? Ya. Udah rame belum? Lagi rame ini. Ini nanti mandinya kalau mau khusus yang kalau mandi turun ke bawah ini ya, lantai 2. Terus ada Khusus cewek cowok? ini gabung aja sih. Oh, gabung aja. Terus ini 2 ini ada air hangatnya. Yang Kalau 3 nggak? ini Yang 2 ini nggak ada. nggak ada. Oke. Kalau Itu toilet- WC apa tuh? Oh itu ini buat khusus mandi. Nah yang ini toilet khusus toilet. ini sikat gigi. Sudah gigi. Khusus toiletnya 1 doang. Ada 2 di Oh, atas 2. ada lagi. Dan di lantai 2 nggak ada kamar. Ada cuma sekedar untuk family tuh paling Oh. katakan. Ini dulu tuh sebenarnya ini pernah kamar mandi juga. Kalau direnovasi. Terus itu ada toiletnya juga 2. Kalau nggak mau turun ke bawah mandi ada showernya Iya. yang lantai WC ya. Oh di sini bisa mandi juga. Bisa. Karena gantinya yang di sini kemarin, sebenarnya ini kamar mandi. Untuk mandi juga kan, cuma sekarang dibongkar. Jadi nanti bisa santai lah duduk di sini. Nah ini kamarnya. Yang kosong yang ini, yang C atau mau yang ini sama ini juga kosong. Ini boleh. Boleh ya. Ada locker gak sih kalau di sini? Lokernya di bawah. Ada kunci kan? Nggak ada kayak. Oh nggak ada. Kuncinya Ya udah nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Jadi ambil dari sini ya. Handuk ada. Handuk sewa 10.000. Oke. Kalau mau nanti kabarin. Udah. Nanti jam 5 ganti shift ya. Ada cowok Ini yang lampu jaga. di mana nyalanya? Maaf, sebelah hujung nanti ada saklarnya. Kalian untuk Oh iya. ada colokan juga ya. Hah? Ada colokan juga di sampingnya itu. Oke. Ya. Sip, tinggal aja. Cuma Oke. 1 ya? Iya. Oke. Oke ya, saya Sip. tinggal ya. Yuk. Oke guys, gue udah nyampe nih. Sekarang gue istirahat dulu, nanti ngobrol lagi. Lagi banyak orang, gak enak. Stay chill. Muka baru bangun nih. Sekarang jam 6:30 pagi. Untuk suhu di dalam kamar ini dingin banget ya menurut gue. Dingin banget. Untung dikasih selimut ya, kalian bisa lihat ya. Nah, dikasih selimut yang lumayan cukup tebal. Nah, kondisi kamarnya kurang lebih kayak gini ya. Di sini ada colokan, ada buat lampu, dan ada buat meja untuk kalian bawa laptop untuk belajar. Dan di sini nggak boleh makan ya, makan itu harus di luar, kalau nggak kena denda. Menurut gua hotel kapsul kayak gini nyaman, WC-nya juga rata-rata bersih dan banyak fasilitas yang disediakan kayak air. Isi air tinggal ngisi aja, kalian nggak usah takut beli aqua di mana, karena di sini sudah disediakan. Dan buat ngopi-ngopi, buat ngeteh udah disediakan juga, jadi kalian tinggal bikin kopi, bikin teh, tinggal minum aja. Nanti gue contohin videonya ya, pasti ada. Oke, menurut gue dengan harga yang gue dapet 100.000, kalian pasti udah nonton screen recordernya. Menurut gue worth it sih. Dan kalau kalian pintar, kalian bisa dapat harga 85.000. Jadi kadang nggak bisa 100, bisa 85.000, berubah. Kalau menurut gue karena pas gue nginep tuh malam minggu, jadi dia paling mahal. Cuma kalau weekday harusnya lebih murah. Oke guys, jadi kalau mandi tadi WC-nya nanti gue pasti tunjukin juga. Kalau gue sih lebih prefer mandi yang di lantai sesuai kamar gua, karena memang kalau WC untuk mandinya ada juga, nanti pasti di video gua jelasin. Cuma yang di lantai bawah itu untuk WC-nya agak kecil, dan gua lebih rekomen kalau mandi yang di atas aja, yang sesuai lantai yang gua nginep.
Ya udah guys, pokoknya kalian nonton aja biar pada tahu hotel kapsul murah dan satu-satunya gua rasa yang ada di Pontianak. Setahu gua nggak ada lagi deh. WC-nya bersih semua, mantap. Sekarang kita bikin kopi. Ini apa? Ini gula. Ini teh. Nah, ini kopi. Ngopi dulu gratis ya, kurang lebih begitulah. Kalau hotel kapsul itu gue yang gue demen ya, ruangannya pasti dingin AC, WC-nya pasti bersih walaupun WC luar, walaupun WC gabungan. Apalagi, dan biasanya itu ngopi sama ngeteh biasanya gratis dan isi air ulang, air kalian refill itu biasanya free, dan biasanya lagi dikasih makan roti. Cuma di sini nggak dapet sih. Cuma dari semua kelebihan itu juga banyak ya kekurangannya. Salah satunya kekurangannya menurut gua di sini nggak ada locker. Jadi gua agak takut ninggalin barang-barang yang berharga kayak HP. Jadi gua pasti harus bawa tuh. Terus kayak kalau kalian ada laptop gitu, kalau ada locker kan lebih bagus ya. Jadi laptop kalian tahu di locker dikunci, kuncinya kalian pegang. Kalau di sini nggak ada. Nah guys, gue pengen nanya ke sama kalian yang nonton video ini, kira-kira nih kalau kalian ada budget 100.000 nih ya, pilihannya ada hotel kapsul dengan segala fasilitas yang kalian dapeti, tapi dengan catatan tidur kalian sempit, atau kalian dapat 100.000 dengan satu kamar. Cuma kamar itu yang namanya harga 100.000, yang satu kamar itu gimana sih, kanan kirinya triplek, biasanya kipas angin, dan di dalam kamarnya ala kadarnya, dan biasanya WC luar yang pasti, dan nggak AC ya, dan biasanya WC-nya juga nggak terlalu bersih. Nah kalian pilih yang mana? Coba deh tulis di kolom komentar. Kalau gue sih milih yang kayak gini aja, maksudnya nggak apa-apa deh, nggak kamar, cuma bahasanya cuma 2 kali 1,5 untuk tidur ya, tapi lobbynya ada, bikin teh bisa, WC-nya bersih, mandi tinggal mandi ya kan, lokasi strategis. Gue mending pilih ini. Kalau gue kan setiap orang beda-beda ya. Udah kalian komen aja ya. Gue mau ngopi dulu, abis gue ngopi gue mau ke depan nyari sarapan. Karena di sini lokasinya strategis, kalian nggak usah pusing nyari tempat makan di mana, gampang banget pokoknya. Di depan tuh banyak makanan sepanjang jalan, gampang. Ngopi dulu cuy, muka baru bangun yang belum mandi. Oke cuy, sekarang kita di lantai 2. Nah tempat gua nginep lantai 3. Lantai 1 atau lantai dasar itu yang tempat buat check in ya, tempat waktu kita pertama kali datang lah. Oke, di sini ada, kalau lantai 2 ada wastafelnya nih untuk WC-nya, kita lihat. Ya mirip-mirip lah, cuma di sini nggak ada shower ya. WC-nya hanya buat BAB. Kita lihat sebelahnya. Oh yang ini juga nggak ada shower. Cuma kalau yang di lantai 3 tadi tuh ada showernya, jadi kalian bisa mandi juga. Kalau yang di sini nggak bisa.
Oh, di sini nggak bisa mandi, kita matiin dulu. Nah, kalau yang di sini mandinya di sini nih, ini ada air panas ya. Cuma nggak terlalu besar ya bilik. Sabun juga udah disediain ya. Ini ada air panas ya. Dua ini nggak ada air panas ya. Gue lebih pilih mandi di lantai 3 sih. Ini apa ya? Kita coba masuk. Ini sama juga sih. Cuma masih berantakan kayaknya, ini belum di open banget ya. Ini yang di lantai 2 nih guys. Cuma ini kayaknya belum diaktif ya, maksudnya masih jadi gudang. Mungkin nanti kalau udah rame dia akan open, karena kan ini masih terbilang baru juga katanya, belum terlalu lama. Ini yang di lantai 2. Sekarang kita ke lantai dasar. Gue pengen nyari makan. Nah guys, ini ada dapur nih. Kemarin mbaknya bilang kalau kalian masak mie bisa, bikin kopi di sini juga bisa. Cuma kalau yang di atas juga bisa, terserah kalian mau yang di mana. Cuma nah di sini juga ini gratis apa enggak ya? Kok kayaknya ada climate taruh apa? Mungkin ini gratis kali ya fasilitasnya. Nah, ada pendinginan juga ya, oke lah. Oke lah fasilitasnya. Cari makan dulu ya. Oh iya, gue lupa bilang ya, kalau di hotel ini nggak ada titik lokasinya ya. Kalian kalau mesen di Traveloka, nah biasanya di Traveloka tuh ada arah tujuan, itu baru benar. Tapi kalau kalian berpatok di Google Map, itu ada satu alamat yang mengatasnamakan ini, tapi itu bukan ternyata. Gue cross check lagi, alamatnya berbeda. Ya, jadi pastikan alamat kalian cek di aplikasi kalian sewa. Misalnya kalian nyewa di Traveloka, kalian cek aja alamatnya melalui Traveloka ya. Patokannya gampang kok. Sebelahnya ada pom bensin. Nah, gue cari tahu ini pom bensinnya jalan apa namanya. Pom bensin Tanjung Pura. Ya, gue mau ke Indomaret dulu deh. Udah buka belum ya? Jadi gampang ya, patokan hotelnya itu sebelah. Ini pom bensin, sebelah itu hotelnya. Oke ya, gampang ya. Oke, sobat budget minim. Suara gue nggak bisa lantang ya, soalnya lagi ada yang tidur. Jadi gue ngomong mudah-mudahan suara gue jelas ya. Kita masuk ke video kesimpulan. Kita masuk ke poin kelebihan dan kekurangannya. Jadi hotel ini gue sangat nggak rekomen. Ingat ya, sangat nggak rekomen buat kalian yang sendiri. Karena kan kalau nyewa tempat ini nggak mungkin buat 2 orang. Kalau kalian berdua mendingan nyewa kamar aja, banyak rekomendasi budget
yang untuk satu kamar 2 orang, karena kan kalau kalian berdua jatuhnya jadi 200.000. Jadi kalau berdua nggak mungkin kalian nginep sini. Jadi gue nggak rekomen buat kalian yang barangnya banyak, ada koper yang harus bawa koper naik turun ke lantai 3 yang tangganya sempit. Gue nggak rekomen kalian nginep di sini. Sisanya kalau kalian sendiri barangnya nggak banyak, gue sangat rekomen tempat ini. Ya, nama hostelnya kalian lihat di sini. The Color Hostel atau bahasa Inggrisnya The Color Hostel, yang terletak di Jalan Tanjung Pura, Pontianak. Jadi nyari makannya gampang banget karena dia sebelah gangnya itu Gang Setiabudi. Pokoknya nyari makan gampang deh. Dan kalian ke alun-alun Kapuas, kalian lihat di sini cuma 1,8 kilo jalan kaki. Alun-alun Kapuas itu biasanya banyak tempat buat anak kecil mainnya. Pokoknya area-area kayak taman yang view-nya langsung sungai Kapuas. Ya, yang bagus-bagusnya tempat ini AC-nya dingin, dikasih selimut ya kan, WC-nya bersih. Gue udah tunjukin di video, jalannya strategis, harganya murah, kasurnya empuk, dan ada mejanya ya, lumayan buat taruh laptop. Jadi kadang kan ada hotel kapsul yang nggak ada meja, jadi kalau buat ngerjain tugas pakai laptop agak susah. Di sini gampang. Apalagi poin kelebihannya, kopi, teh gratis. Nah kayak di sini nih, gue udah nunjukin juga gue ngopi. Sebebas kalian ngambil pos, kalian tinggal kalian bikin sendiri, serve mandiri sendiri. Nah itu kelebihannya, dan harganya juga murah ya. Kadang kalau kalian lagi beruntung bisa dapat di bawah 100 kayak di sini nih. Tapi waktu gue nyewa 102.000, ya gue anggap 100.000. Dan itu menurut gue, karena gue sendiri masih budget minim ya. Karena kalau nyewa sini nggak mungkin kalian berdua. Karena kalau berdua mendingan kalian nyewa hotel yang per kamar. Karena kan kalau berdua jatuhnya 200. Ini gue bicara buat budget minim khusus solo backpacker ya. Khusus kalian yang sendirian. Oke, itu plus-plusnya. Mungkin ada yang gua nggak lewatin ya. WC-nya bersih, ada air panasnya untuk mandi, apalagi kopi teh gratis, air buat isi ulang, aqua juga free. Pokoknya fasilitasnya banyak. Oke, ini kekurangannya menurut gue yang pertama, titik lokasi mapsnya nggak sesuai. Jadi kalian harus hati-hati, dan saran gue kalau kalian mau kesini, patokan mapsnya itu dari titik lokasi yang gue kasih di deskripsi, atau kalian misalnya kalian pesan melalui Traveloka, biasanya di situ ada menuju hotel dari via Traveloka, itu biasanya akurat. Karena di sini ternyata ada Google Map-nya yang punya orang yang lokasinya berbeda, jadi nanti kalian tertipu ya. Awalnya gue juga tertipu, tapi akhirnya gue cross check lagi, kenapa ada nama titik map yang alamatnya berbeda, cuma namanya sama. Nah, jadi intinya kalian harus hati-hati. Itu minus yang kedua untuk hitungan hotel kapsul atau sharing kamar. Menurut gue ini agak sempit, terbilang sempit ya. Bukan kamarnya ya, kalau kamar gue nggak masalah karena kan kamar memang semua kecil, cuma kayak lobby ruang tunggunya, terus dia harus naik ke lantai 3 juga yang cukup melelahkan kalau kalian bawa barang, dan juga tangganya terlalu sempit juga. Jadi memang lokasinya, kondisi hostel ini terbilang sempit menurut gua, bukan kamarnya ya. Kalau kamar semua sempit, namanya kamar sharing kamar itu nggak ada yang kalian dapat kamar gede. Yang pasti kamarnya itu kan rantai ranjang tingkat, biasanya nggak akan gede. Cuma ini gue bicara dari keseluruhannya ya, dari lobby tunggunya, dari masuk ke area kamarnya. Jadi dia konsepnya itu 3 lantai pertama check-in, lantai kedua WC, dan ada kamar yang belum bisa digunakan, dan lantai ketiga itu kamar kita. Dan ada ruang tunggu seperti tempat ngopi dan WC juga ya, seperti di video. Terus minus yang ketiga menurut gue, dia nggak ada locker. Biasanya kalau namanya sharing kamar gini, dia dikasih locker yang ada kuncinya, jadi kalau kalian taruh barang lebih aman. Cuma kalau kalian nginep di sini, barang-barang kalian kalau kalian pergi mendingan dibawa, misalnya bawa tas, laptop, taruh tas. Jadi jangan ditinggal, kecuali baju-baju
biasa, mungkin lebih aman kalau baju, karena nggak mungkin ada orang yang mengambil baju kalian ya. Oke, ini kekurangan yang keempat menurut gue, ini salah satu kekurangan juga kamarnya itu dicampur. Jadi ada kadang kita kan kalau sebagai cowok maupun cewek kan, kalau satu kamar ada misalnya yang penyewa ini cewek nih, di sebelahnya tuh cowok, di atas ranjangnya cowok, dia agak risih karena kan dia kamarnya di sharing, tapi sharingnya ini nggak dipisah. Biasanya kan kalau namanya sharing itu cowok-cowok, cewek-cewek. Kalau di sini tuh digabung karena memang dia cuma ada satu untuk sekarang. Mungkin di next ke depan bisa ada dua, karena memang di lantai 2 itu ada sharing kamar juga, tapi belum digunakan. Jadi posisinya masih kayak jadi gudang. Nah, gua ada nunjukin di video. Nah, mungkin itu aja kekurangan, sisanya gua rekomen banget. Lagi buat kalian yang backpacker, yang nggak mau pusing, yang nggak mau ribet, dan yang tipe kalian yang nggak masalah berbagi tidur sama orang lain. Karena menurut gue dengan harga 100.000 kalian udah dapat AC, kamar yang bagus, selimut juga, air panas untuk mandi, kopi, teh free sepuas kalian, bisa refill air, dan lokasi strategis. Menurut gue ini cuma satu-satunya hotel sharing kamar atau hotel kapsul yang ada di Pontianak untuk sekarang ya, pas video ini dibuat. Karena gue udah cari tahu cuma ada satu aja untuk sekarang, mungkin kedepannya akan banyak, cuma untuk sekarang menurut gue ini masih layak sekali ya. Oke guys, mungkin udah dulu video ini. Dan buat teman-teman yang mau langsung tanya kesediaan kamarnya, bisa hubungin nomor yang ada 5 detik di video ini. Nanti nomornya gue masukin di video selama 5 detik, jangan di skip. Kalau kalian mau langsung nyewa juga bisa sih, harusnya aman karena stok kamarnya itu ada 14 kamar, kecuali malam minggu deh, mendingan kalian tanya-tanya. Cuma kalau di aplikasi slotnya masih ada, harusnya aman sih, selalu aman sih. Oke guys, mungkin udah dulu ya video gue tentang hotel sharing kamar yang ada di Pontianak atau hotel kapsul, bisa juga dibilang. Cuma kalau gue bilang kapsul, ini bukan kayak kapsul banget ya, karena kalau kapsul itu kan di ranjangnya ada tutupan ya kan. Kalau ini kayaknya masih sharing kamar ya, cuma itulah maksud gue, kalian udah paham ya, hotel kapsul lah bisa juga dibilang. Mungkin itu dulu video gue tentang kapsul yang ada di Pontianak. Nanti gue ada nginep juga di hotel yang menurut gue rekomen juga di Pontianak. Habis itu gue mau pulang ke Jakarta. Memang gue nggak ada agenda mengovlog di daerah Pontianak, Kalimantan, memang karena lagi aji mumpung ya, karena memang gue ada kemarin ke Singkawang, ke tempat kakek gue untuk merayakan Imlek bareng. Jadi kenapa nggak sekalian kita buat video aja ya, jadi sekali aji mumpung lah, sekali datang ya sekalian aja gitu, intinya gitu. Mudah-mudahan dengan video ini gue bisa ngebantu teman-teman yang khususnya lagi pengen, entah kalian mau kerja di Pontianak, entah kalian pengen ketemu orang, entah kalian pengen liburan, kalian bisa jadikan tempat ini salah satu pilihan kalian biar budget nih. Ya udah guys, ingat ya guys, selalu dukung gue dengan like video yang di-share kalau nggak suka, dan nonton video gue lain selanjutnya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam pembuatan video ini, namanya juga gue masih manusia biasa. Dan guys, ingat selalu dukung gue dengan super thanks ya, karena sekali lagi dana gue terbatas, jadi biar gue lebih sering-sering bisa buat video seputar traveling budget minim. Oke guys, sampai ketemu di next videonya. Salam dari Pontianak, salam dari Hostel Holler Pontianak, salam traveling budget minim. Thank you.